Selamat datang di Mas Eru Channel, tempatnya kisah-kisah menarik yang pastinya seru untuk dibahas. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan yang paling penting, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Sumbing, Jawa Tengah, hiduplah seorang nenek tua bernama Warti. Rumahnya sederhana, terbuat dari bambu, dikelilingi oleh pepohonan lebat dan hutan yang masih alami. Warti adalah sosok yang dikenal sebagai perempuan mandiri dan gigih. Meskipun usianya sudah sangat senja, dia tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, mengumpulkan daun-daunan, serta umbi-umbian yang bisa dimasak. Setiap kali ia pulang, wajahnya terlihat lelah, namun tetap tersenyum. Anak-anaknya, yang dahulu tinggal bersamanya, telah merantau ke kota, berjanji untuk kembali, namun tahun demi tahun berlalu, tak satu pun dari mereka yang menepati janji. Warti tidak pernah menuntut mereka, meski sering merasa kesepian di dalam rumah yang kini terasa begitu sunyi. Ia hanya berharap mereka bisa kembali suatu saat nanti, namun waktu terus berjalan, dan harapan itu semakin memudar. Warti memilih untuk hidup berdampingan dengan alam. Hutan yang mengelilingi desa itu menjadi teman sejatinya. Ia mengenal setiap pohon besar, setiap aliran sungai kecil, dan suara-suara binatang yang hidup di sana. Hutan bukan hanya tempat mencari makan bagi Warti, tetapi juga tempat ia merasa lebih diterima daripada di desa yang mulai menjauhinya. Masyarakat desa percaya bahwa hutan tersebut dihuni oleh makhluk halus dan roh penjaga yang tak boleh diganggu. Mereka yang berani masuk lebih dalam seringkali menghilang tanpa jejak. Dan kabar ini semakin menguatkan mitos bahwa Warti memiliki hubungan dengan dunia lain. Pada suatu pagi yang sepi, seorang pemuda yang sedang mencari kayu bakar mengaku melihat sesuatu yang tak terduga. Ia mengaku melihat sosok besar berwarna putih yang berjalan di samping rumah Warti, seperti harimau, namun jauh lebih besar. Pemuda itu segera lari ketakutan, dan kabar tersebut segera tersebar di desa. Penduduk mulai berpikir bahwa Warti memang memiliki hubungan dengan makhluk gaib yang menghuni hutan itu. Namun, tak ada satupun yang berani mendekati rumah Warti untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Warti sendiri tidak terganggu dengan bisik-bisik yang beredar di desa. Ia tidak merasa takut meskipun seringkali mendengar lolongan serigala atau suara burung hantu yang bersahutan di atas atap gubuknya. Hutan adalah dunia yang sudah sangat ia kenal, dan meskipun banyak yang menghindarinya, ia merasa lebih damai di sana. Namun, pada suatu hari, kejadian yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pada hari itu, matahari bersinar redup di balik pepohonan yang menjulang tinggi, dan angin lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Warti yang sedang berjalan perlahan di jalan setapak yang sudah biasa ia lalui, tiba-tiba terhenti oleh suara aneh yang datang dari arah hutan. Warti berhenti sejenak dan mencoba mendengarkan suara aneh yang semakin terdengar jelas. Suara itu seperti erangan kesakitan, sangat pelan namun jelas. Hatinya berdebar lebih cepat, tanda ada sesuatu yang tidak biasa. Ia sudah sering bertemu dengan berbagai macam hewan di hutan, ular, babi hutan, bahkan macan tutul, tetapi suara kali ini terdengar berbeda. Ada yang tidak beres. Langkahnya yang pelan mulai terarah ke sumber suara tersebut. Ia bergerak hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara yang bisa mengganggu apapun yang ada di sekitar. Semakin dekat, semakin jelas suara itu. Warti tidak bisa menahan rasa penasaran yang menggoda. Saat ia tiba di sebuah pohon besar yang rindang, pandangannya tertuju pada sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di depannya, terbaring seekor harimau besar berwarna putih. Tubuhnya tampak lemah dan terluka parah. Kakinya yang besar terluka dalam. Darah mengalir bercampur dengan tanah. Warti terdiam, matanya membesar. Harimau putih itu tampak gagah, namun dalam keadaan yang begitu rapuh dan tak berdaya. Tubuhnya yang besar menggerakkan sedikit kakinya, mencoba bangkit namun tak mampu. Warti terkejut, tetapi ada perasaan aneh yang mengalir di dalam hatinya. Seharusnya ia takut. Harimau adalah hewan buas, namun entah mengapa ia merasa ingin membantu. Tak ada rasa takut dalam dirinya.
Hanya ada naluri untuk menolong. Dengan perlahan, ia melangkah maju mendekati harimau itu, yang tampaknya merasa kesakitan. Warti berusaha menenangkan dirinya dan mencoba berbicara lembut. "Apa kamu kesakitan, nak?" bisiknya pelan, seolah berbicara pada manusia. Harimau putih itu membuka matanya perlahan. Sepasang mata kuning keemasan menatapnya. Mata itu penuh kelemahan, seakan-akan mengerti apa yang Warti rasakan. Warti menarik napas panjang, merasa sedikit cemas. Namun ia tahu bahwa jika tidak membantu, harimau ini bisa mati karena lukanya. Ia dengan hati-hati meraba luka di kaki harimau itu, berusaha menenangkan hewan tersebut. "Jangan takut, aku hanya ingin membantumu," ujarnya lembut. Harimau itu tidak menggeram atau mencoba menyerangnya. Sebaliknya, ia hanya menghela napas panjang, seakan mengerti maksud Warti. Warti segera mengambil kain selendangnya, merobek ujungnya, dan membasahinya dengan air dari kendi yang ia bawa. Ia membersihkan luka harimau itu dengan hati-hati, mengoleskan daun-daunan yang biasa ia gunakan untuk mengobati lukanya sendiri. Harimau putih itu meringis sedikit, tetapi tidak melawan. Ia hanya duduk diam, memperhatikan dengan tatapan yang semakin tenang. "Sabar, nak, ini akan sedikit perih, tapi kamu akan sembuh," kata Warti sambil tersenyum kecil. Setelah luka harimau putih itu dibersihkan dan dibalut dengan kain seadanya, Warti duduk di sampingnya. Ia mengelus kepala harimau itu dengan lembut, berbicara seolah hewan itu adalah temannya. "Kamu sendirian? Atau ada keluargamu di sini?" tanyanya dengan lembut, meskipun tahu bahwa harimau itu tidak akan bisa menjawab. Namun, tatapan mata harimau putih itu berbeda. Ada sorot bijak yang sulit dijelaskan. Hari mulai beranjak sore, dan Warti tahu ia harus segera kembali ke gubuknya. Namun, ia merasa tidak tega meninggalkan harimau putih yang masih lemah itu di tengah hutan. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan. "Ayo, kita pulang ke rumahku," kata Warti sambil berdiri, menarik seikat kayu bakar yang ia bawa. "Kamu bisa istirahat di sana." Warti mengangkat kayu bakar itu dengan susah payah, sementara harimau putih itu, meskipun terluka, mencoba untuk bangkit. Mereka berjalan bersama di tengah hutan, sebuah pemandangan yang sangat langka. Seorang nenek tua berjalan pelan, ditemani seekor harimau putih yang terluka. Perjalanan kembali ke gubuk Warti terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Langkahnya semakin berat. Tubuhnya yang ringkih membuatnya harus berhati-hati mengangkat kayu bakar yang ia bawa. Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang membuat hatinya lebih tenang. Keberadaan harimau putih yang mengikuti di belakangnya, meskipun terluka, memberi Warti rasa damai yang jarang ia rasakan. Seakan-akan, ada kehadiran yang melindunginya. Harimau itu berjalan dengan langkah yang tertatih-tatih, namun berusaha mengikuti jejak Warti. Setiap langkah mereka terasa begitu hening, hanya suara daun kering yang tertiup angin yang terdengar di sekitar mereka. Pepohonan di sekitar mereka tampak lebih hidup dari biasanya, seakan menyaksikan perjalanan langka yang sedang terjadi. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang, mereka sampai di gubuk sederhana Warti. Harimau putih itu dengan susah payah masuk ke dalam gubuk, merunduk dengan hati-hati agar tidak menyentuh langit-langit yang rendah. Warti mengikuti, lalu menutup pintu gubuk dengan perlahan. Mereka berada di dalam ruangan kecil yang hangat, di mana api yang menyala di perapian memberikan kehangatan yang nyaman. Harimau putih itu langsung merebahkan tubuhnya di sudut ruangan, menatap Warti dengan mata kuning yang tajam. Warti tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa lega karena harimau itu masih ada di sana, terbaring dengan tenang. Ia menyadari bahwa kehadiran harimau putih itu lebih dari sekadar kehadiran seekor hewan. Ada sesuatu yang lebih dalam diri harimau ini, sesuatu yang menghubungkannya dengan alam dan kehidupan itu sendiri. Warti memutuskan untuk menyiapkan makan malam sederhana. Ia merebus air dan mengambil beberapa bahan makanan yang ada di rumahnya. Setelah itu, ia duduk di samping harimau putih, mengelus kepala hewan itu dengan penuh kasih sayang. "Malam ini, kamu bisa beristirahat di sini," katanya dengan suara lembut. Harimau putih itu menutup matanya perlahan, menikmati kehangatan yang langka baginya.
Warti melihatnya dengan penuh perhatian, merasa seolah-olah mereka telah terikat dalam suatu ikatan yang tak bisa dijelaskan. Sesekali, ia berbicara kepada harimau itu, meskipun ia tahu bahwa hewan itu tidak bisa menjawabnya. Namun, setiap tatapan harimau itu, setiap gerakan lembut dari tubuhnya, membuat Warti merasa seolah mereka bisa saling mengerti. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang masuk melalui celah atap gubuk, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Warti merasa tenang, meskipun hutan yang berada di luar rumahnya penuh dengan suara-suara misterius. Burung hantu yang biasa bersuara di atas atap tidak lagi terdengar. Semuanya terasa hening, seolah alam sedang menunggu sesuatu yang akan terjadi. Di tengah ketenangan itu, Warti tidak menyadari bahwa sesuatu lebih besar sedang mengawasinya. Keberadaan harimau putih itu lebih dari sekadar hewan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik tatapan mata kuning keemasannya. Sesuatu yang akan segera terungkap. Pagi tiba dengan sinar keemasan yang menerobos masuk ke dalam gubuk Warti. Udara segar dan dingin di luar membuat suasana di dalam rumah terasa nyaman. Warti bangun dengan perlahan. Tubuhnya yang sudah semakin lemah terasa berat. Namun ia tetap semangat menjalani hari. Ia menoleh ke sudut ruangan. Tempat harimau putih itu terbaring dengan tenang. Nampaknya, luka-luka di tubuhnya mulai sembuh, dan harimau itu terlihat lebih kuat. Warti tersenyum kecil, merasa lega karena harimau itu telah pulih. Setiap hari, ia merawatnya dengan penuh kasih sayang, mengganti perban pada lukanya, membersihkannya dengan air hangat, dan memberinya ramuan herbal yang ia racik sendiri. Harimau putih itu kini sudah bisa duduk tegak, meskipun masih terlihat sedikit lemah. Namun, Warti merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia melihat mata harimau itu, ada sorot yang berbeda. Seolah-olah harimau itu ingin menyampaikan sesuatu. Pada suatu malam, saat Warti sedang duduk di dekat api unggun, ia merasakan angin yang tiba-tiba bertiup lebih kencang. Pepohonan di luar bergetar, ranting-ranting bergoyang, dan suara burung hantu terdengar lebih keras dari biasanya. Warti merasa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Harimau putih itu bangkit perlahan dari tempatnya. Matanya menatap Warti dengan penuh ketenangan. Ia mendekat dan duduk di samping nenek itu, seolah memberi tanda bahwa ada sesuatu yang akan terungkap. Tiba-tiba, Warti merasa tubuhnya mulai melemah. Matanya terasa berat, kepalanya pusing, dan dalam sekejap ia terlelap dalam tidur yang sangat dalam. Dalam tidurnya, ia mendapati dirinya berada di tengah hutan yang asing. Pepohonan yang tinggi menjulang, angin berhembus lembut, dan suara gemericik air sungai terdengar menenangkan. Di hadapannya, berdiri seorang pria gagah berpenampilan putih, rambutnya panjang sebahu, dan sorot matanya tajam namun penuh kedamaian. Warti mundur selangkah, merasa terkejut dan cemas. Siapa kamu?" tanyanya dengan suara gemetar. Laki-laki itu tersenyum lembut dan menjawab, "Warti, jangan takut. Aku adalah roh penjaga hutan ini." Warti tertegun mendengar kata-kata itu. "Penjaga hutan?" tanyanya, mencoba memahami. Laki-laki itu mengangguk. "Ya, aku adalah harimau yang kamu temui di hutan itu. Aku yang terluka dan kamu yang menolongku. Selama ini, aku menjaga hutan ini dari segala ancaman." Warti terdiam, perasaan bingung dan tak percaya bercampur. "Jadi, kamu bukan hanya seekor harimau?" tanyanya lagi. Laki-laki itu tersenyum. "Tidak, Warti. Aku bukan hanya harimau. Aku adalah penjaga hutan yang melindungi kehidupan alam ini. Ketika aku terluka, aku berubah menjadi harimau putih, dan kamu menolongku dengan tulus. Itu artinya, kamu juga memiliki ikatan dengan alam ini." Warti merasa sangat terharu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa harimau putih yang ia rawat adalah penjaga hutan yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia merasa dipilih untuk menjalani takdir ini, untuk menjaga hubungan antara manusia dan alam. Tiba-tiba, sosok pria itu mulai memudar. "Istirahatlah, Warti. Aku akan selalu berada di sini, di sisimu, menjaga hutan ini dan menjaga dirimu," kata pria itu sebelum menghilang. Warti terbangun dari tidurnya. Matanya terbuka perlahan.
Tubuhnya masih terasa lemah, namun hatinya penuh dengan kedamaian. Di sampingnya, harimau putih itu duduk dengan tenang, menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Warti tahu bahwa harimau itu lebih dari sekadar hewan. Ia adalah penjaga hutan yang setia. Hari-hari pun berlalu, dan Warti semakin yakin bahwa takdirnya adalah menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ia semakin dekat dengan harimau putih itu, yang kini bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai sahabat dan pelindung yang tak terlihat namun selalu ada. Hari-hari yang dilalui Warti semakin penuh dengan kedamaian. Ia merasakan ikatan yang semakin kuat antara dirinya dan harimau putih itu. Setiap kali ia berbicara, harimau itu akan menatapnya seolah mengerti setiap kata yang keluar dari mulutnya. Meski tak pernah mengeluarkan suara, Warti merasa bahwa harimau putih itu bukan hanya hewan biasa. Ada sesuatu yang sangat khusus dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar keberadaan fisik. Namun, kabar tentang Warti dan harimau putih itu akhirnya sampai juga ke telinga para penduduk desa. Desas-desus mulai berkembang di kalangan mereka. Beberapa orang merasa ketakutan dengan cerita-cerita aneh yang beredar, sementara yang lain mulai merasa penasaran dan ingin mengetahui kebenarannya. Warta yang dahulu sepi dan dihindari, kini menjadi pusat perhatian, meski bukan dalam cara yang baik. Suatu pagi, kepala desa bersama beberapa pemuda desa memutuskan untuk menyelidiki kabar tentang harimau putih yang dirawat oleh Warti. Mereka membawa senjata tajam seperti parang dan tombak, dengan hati-hati melangkah menuju gubuk Warti. Meski beberapa dari mereka merasa takut, rasa penasaran mereka lebih kuat. Setibanya di depan gubuk Warti, mereka berhenti. Beberapa pemuda tampak ragu, tak tahu harus berbuat apa. Dari dalam gubuk terdengar suara Warti berbicara pelan, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Salah satu pemuda memberanikan diri untuk mengintip melalui celah-celah dinding bambu. Seketika, ia terkejut dan hampir terjatuh. Astaga, itu benar-benar harimau putih, bisiknya dengan suara gemetar. Kepala desa yang mendengar ini, tetap mencoba tenang. Jangan panik, katanya. Mungkin dia tidak berbahaya. Kita harus memastikan. Dengan hati-hati, kepala desa mengetuk pintu gubuk Warti. Suasana hening beberapa detik sebelum pintu dibuka. Warti muncul di ambang pintu dengan senyum yang ramah, meskipun ada sedikit keheranan di matanya melihat kedatangan mereka. "Selamat pagi, Pak Lurah," sapa Warti dengan lembut. "Ada yang bisa saya bantu?" Para pemuda yang berdiri di luar mulai saling bertukar pandang. Mereka melihat harimau putih itu yang duduk tenang di sudut ruangan. Ada sesuatu yang aneh di sini. Harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif sama sekali. Justru, ia tampak jinak, menatap mereka dengan mata yang tenang. "Kami mendengar kabar bahwa Anda memelihara seekor harimau putih," kata kepala desa hati-hati. "Apakah itu benar?" Warti menghela napas dan mengangguk perlahan. "Dia bukan peliharaanku, Pak Lurah. Aku hanya menolongnya. Ketika aku menemukannya terluka parah di hutan, aku merawatnya. Jika aku tidak menolongnya, mungkin dia sudah mati." Kepala desa terdiam sejenak, mencerna apa yang baru saja didengar. "Tapi bagaimana bisa Anda hidup berdampingan dengan hewan sebesar itu? Tidak takutkah Anda?" Warti tersenyum bijak. "Takut? Tidak, Pak Lurah. Harimau ini tidak berbahaya selama kita tidak mengancamnya. Aku merasa dilindungi, bahkan lebih aman dengan dia di sini. Terkadang, makhluk-makhluk seperti ini bisa mengerti lebih dari yang kita kira." Beberapa pemuda yang semula takut mulai merasa ragu. Mereka melihat harimau putih itu tidak menunjukkan tanda-tanda berbahaya, malah seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Kepala desa menatap harimau itu dengan lebih cermat, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, kami hanya ingin memastikan bahwa harimau ini tidak membahayakan warga desa," kata kepala desa. "Jika dia tidak mengancam, kami akan membiarkannya di sini. Tapi ingat, jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk." Warti mengangguk dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Pak Lurah. Harimau ini tidak akan membahayakan siapapun jika tidak diganggu."
Kepala desa bersama pemuda-pemuda itu perlahan meninggalkan gubuk Warti. Mereka masih merasa cemas, tetapi juga merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam hubungan antara Warti dan harimau putih itu. Mereka mulai memahami bahwa mungkin ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Warti kembali ke dalam gubuknya, duduk di samping harimau putih yang kini menatapnya dengan tatapan penuh makna. Meskipun ada keraguan di luar sana, Warti merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa harimau putih itu adalah penjaga hutan, pelindungnya, dan temannya. Tak ada lagi rasa takut, hanya kedamaian. Hari-hari setelah kedatangan kepala desa dan para pemuda, kehidupan Warti dan harimau putih itu kembali berjalan dengan tenang. Meskipun penduduk desa kini mulai menerima keberadaan harimau putih, mereka tetap berhati-hati dan tak sepenuhnya mengerti hubungan antara Warti dan makhluk besar tersebut. Bagi mereka, apa yang terjadi di gubuk Warti adalah suatu misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Warti sendiri semakin merasa bahwa takdirnya telah terjalin dengan alam. Setiap hari, ia merawat harimau putih itu dengan penuh perhatian. Harimau tersebut kini sudah jauh lebih kuat. Luka-lukanya sudah sembuh sepenuhnya, dan tubuhnya yang besar semakin bugar. Namun, meskipun kondisi fisiknya pulih, Warti merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Harimau putih itu semakin menunjukkan tingkah laku yang berbeda dari hewan-hewan biasa. Setiap kali Warti berbicara kepadanya, harimau itu menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Ada keheningan di dalam gubuk itu, seperti mereka bisa saling mengerti tanpa perlu kata-kata. Warti mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam hubungan mereka. Sesuatu yang melampaui batas pemahaman manusia biasa. Suatu malam, saat Warti duduk di depan perapian, ia merasakan angin dingin bertiup kencang di luar gubuk. Suara gemerisik daun terdengar dari luar, seolah alam sedang berbicara padanya. Tanpa sadar, matanya mulai terpejam, dan dalam tidur yang dalam, ia kembali terjatuh ke dalam mimpi yang sama. Kali ini, mimpi itu lebih jelas dari sebelumnya. Warti berada di tengah hutan yang sama, di tempat yang sangat asing namun terasa sangat akrab. Angin berhembus lembut, dan suara gemericik air sungai terdengar menenangkan. Di depannya, kembali muncul sosok pria berpenampilan putih dengan rambut panjang yang tampak sangat tenang. Pria itu tersenyum kepadanya. "Warti, kamu telah melakukan hal yang luar biasa," ujar pria itu dengan suara yang dalam namun lembut. "Kamu tidak hanya menolong makhluk seperti harimau, tetapi juga menjaga keseimbangan alam ini. Kamu adalah penjaga yang sesungguhnya." Warti merasa terharu. "Aku penjaga? Aku hanya seorang nenek tua yang tinggal di sini, di gubuk kecil ini." Pria itu mengangguk. "Kamu bukan hanya nenek tua, Warti. Kamu adalah bagian dari alam ini. Kamu telah terpilih untuk menjaga hubungan antara manusia dan makhluk lain di hutan ini. Harimau putih yang kamu rawat adalah wujud dari penjaga hutan yang harus kamu bantu. Kalian memiliki ikatan yang lebih dari sekadar manusia dan hewan." Warti terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. "Tapi aku tak tahu apakah aku bisa melakukannya. Aku hanya hidup dengan cara sederhana." Pria itu tersenyum lebih lebar. "Tidak ada yang sederhana dalam menjaga alam. Kebaikan hatimu, ketulusanmu, itu yang akan membuat dunia ini seimbang. Alam akan selalu melindungi mereka yang menjaga dan menghormatinya." Saat pria itu berbicara, Warti merasa tubuhnya menghangat, dan sebuah perasaan damai mengalir begitu saja. Namun, tiba-tiba pria itu mulai memudar. "Istirahatlah, Warti. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan." Warti terbangun dari tidurnya. Napasnya terengah-engah. Tubuhnya merasa lebih segar dari sebelumnya. Harimau putih itu masih terbaring di sampingnya. Kini lebih tenang dari sebelumnya. Seolah mengerti bahwa Warti telah mendapatkan pesan yang sangat penting. Warti memandangnya dengan penuh kasih. Merasa ikatan mereka semakin erat. Hari demi hari berlalu. Dan Warti semakin yakin bahwa dirinya adalah bagian dari hutan ini, bagian dari siklus alam yang lebih besar. Tidak ada rasa takut dalam dirinya, hanya rasa damai dan kebersamaan yang kuat. Harimau putih itu, yang kini tidak hanya sebagai teman, tetapi juga pelindung, selalu berada di sisinya.
Namun, Warti tahu bahwa kehidupan ini, seperti alam itu sendiri, selalu berubah. Dan suatu hari, perubahan itu akan datang. Meskipun begitu, ia merasa siap. Dengan harimau putih di sisinya, Warti tidak pernah merasa sendiri. Waktu terus berjalan, dan meskipun Warti semakin tua, ikatan antara dirinya dan harimau putih itu semakin kuat. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kedamaian, dan Warti merasa dilindungi oleh makhluk besar yang kini menjadi teman sekaligus pelindungnya. Setiap pagi, ia masih berjalan ke hutan, mengumpulkan kayu bakar dan daun-daunan, sementara harimau putih itu selalu setia mengikuti, berjalan di sampingnya dengan langkah yang tenang. Namun, semakin lama, Warti merasakan tubuhnya semakin lemah. Matanya semakin rabun, nafasnya semakin terengah, dan kekuatan yang dahulu ada dalam dirinya kini mulai hilang. Ia tahu, waktunya sudah hampir tiba. Warti merasa damai, karena ia tahu bahwa hidupnya telah dijalani dengan penuh kebaikan dan cinta terhadap alam. Pada suatu pagi yang cerah, Warti duduk di depan gubuknya, menghadap ke arah hutan yang begitu akrab baginya. Harimau putih itu duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata penuh kasih. Warti mengelus kepala harimau itu untuk terakhir kalinya, merasakan sentuhan kehangatannya yang lembut. "Kamu sudah menemani aku begitu lama, Nak," ujar Warti dengan suara pelan. "Terima kasih telah selalu ada di sisiku." Harimau putih itu menatapnya dengan tatapan yang dalam, seolah memahami setiap kata yang diucapkan Warti. Tidak ada kata-kata lagi yang diperlukan antara mereka. Mereka hanya duduk bersama, menikmati keheningan yang penuh arti. Saat matahari mulai tenggelam, Warti merasa tubuhnya semakin berat. Namun, hatinya penuh dengan kedamaian. Ia tahu bahwa ia akan pergi dengan tenang, karena ia telah menjalani hidup yang penuh dengan cinta dan kebaikan. Harimau putih itu tetap setia di sisinya, menunggu dengan sabar. Warti menghela napas panjang dan menatap langit yang semakin gelap, merasakan kedamaian dalam dirinya. Dan di bawah sinar rembulan yang lembut, Warti menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di wajahnya. Harimau putih itu menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan terakhir, dan dengan penuh kesetiaan, ia tetap berada di sana, menjaga tubuh Warti yang telah pergi. Sejak saat itu, di desa itu, kisah Warti dan harimau putih menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Orang-orang yang datang ke hutan dengan niat baik akan merasakan perlindungan dan kesejukan, sementara mereka yang datang dengan niat buruk tidak akan pernah keluar dari hutan itu. Hutan yang dijaga oleh roh penjaga, dalam wujud harimau putih, yang telah menjaga alam dan Warti dengan penuh cinta. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan kisah ini. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan kebijaksanaan tentang kebaikan hati, kesetiaan, dan hubungan yang lebih dalam antara manusia dan alam. Sampai jumpa di kisah berikutnya.